Oke, pertama tuh masuk disambung dulu di sini wifi-nya aku ke HP, masuk ke Totolink, terus masuk ke Google Chrome, masukin IP Totolinknya 192.168.1.1 di enter. Nah, itu bisa kan? Nah, terus di sini username password admin. Di sini admin. Nah, ini admin itu biasanya ya di box pembeliannya ada tulisannya. Kata sandi adalah admin di boxnya tuh. Nah, di sini ada keterangan juga nih. Lihat ke sini sini. Sini. Di sini nih ada tulisannya admin kata sandinya. Di semua TP-Link yang punyanya sekolah juga di atas sini yang di tembok tuh. Biasanya ada bawaannya. Kata sandi sama IP-nya. Ini buat nyeting awalnya. Nah, terus login. Admin lagi bawahnya tuh. Nah, di sini SSID itu gunanya untuk namanya. Nama wifi-nya kamu apa? Nama wifi-nya misalkan diganti ya. Lab sekolah misal. Lab 1. Masuk ke advanced setup dulu ya pertama tuh. Klik advanced setup. Nggak bisa sih. Harusnya sih bisa ya. Coba yang lainnya di logout dulu coba. Nggak bisa di logout dari situ. Harusnya sih bisa ya di sini. Advanced setup. Nah, itu bisa tuh. Advanced setup diklik yang punya saya. Advanced setup. Nah, di sini ada keterangan operation mode. Operasi mode itu untuk pengaturannya. Nah, di sini biasanya itu pakainya router itu biasanya untuk ini ya, apa sih, ke Telkomnya langsung. Biasanya modenya mode router. Kalau langsung sambung ke Telkom. Kalau repeater biasanya itu modenya itu mode wifi. Nah, biasanya kalau kita gunakan untuk kegiatan di lab tuh ya, pakainya modenya mode ini, bridge with AP. Terus apply next. Nah, logout lagi. Sering logout kayak gini tuh asalnya ini kebanyakan login. Jadi otomatis ke logout. Jadi harus kalau pengen setting kayak gini ya, harus satu orang sendiri gitu. Yang lainnya di itu coba apa sih, wifi-nya dimatiin yang lainnya. Gantian saya dulu. Wifi-nya dimatiin, di disconnect. Ini buat ganti password kan? Iya, itu nanti di disconnect udah. Yang lain udah disconnect. Operation mode, bridge with AP, apply next. Nah, di sini ada basic enable. Ini basic setting enable itu untuk ngidupin wifi-nya. Nah, ini Totolink itu nama wifi-nya misalkan lab SMK. Nah, ini encryption itu berarti kata sandi. Kalian mau kasih kata sandi nggak? Kalau mau kata sandi berarti pilih WPA 2. Nah, di sini pilihnya langsung ke paraphrase ya, kata sandinya apa. Misalkan di sini kata sandinya SMK. Huruf apa ya? 1 2 3 aja lah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gak kelihatan ya. 1 sampai 8 ya. Ini labnya SMK. Ini kata sandinya pakai WPA 2. Nah, ini batas maksimal yang connect ada di sini. 25 user. Jadi misalkan HP nih ya, ada 25 HP masih cukup. Kalau pengen ngebatasin orang yang connect di sini, misalkan pengen 5 orang aja wis, berarti di sini nanti. Nah, di sini pilih finish, save. Nah, di sini nanti wifi-nya otomatis mati. Nah, ini otomatis reboot. Wifi-nya mati nanti ganti nanti. Ini kan tadi Totolink ya, nanti hilang sendiri Totolinknya. Diganti jadi ini hidupin lagi, terus kita matiin.
Nah ini nanti otomatis, ini kan lagi ribut ya, waktunya biasanya semenit, nah, tungguin aja. Nah kalau udah semenit biasanya di sini wifi-nya otomatis ya, bentar ya. Masih ribut prosesnya. Nah itu namanya ganti jadi lab SMK, ada kan di sini. Nih ini jadinya lab SMK. Lab SMK kita connect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Nah ini lab SMK ini kan karena ini bentukannya ini ya, apa sih, nggak bakal bisa, ini kan connect ya tapi tidak ada internet. Coba kita sambung lagi ke sini 1.1 ya. Nah ini kan tidak ada enable. Kenapa ini gagal? Karena di sini dia pengaturannya tadi bridge with AP. Jadi ininya nih ya, harus disambung lagi ke yang punyanya ini supaya ada internetnya ke sini, yang bagian sini. Jadi nanti bagian sini nih ada yang nyambung ke internet, yang satu lagi disambung ke sini. Jadi ada 2 kabel, satu kabel ke internet ke sini, ini kan internet dari situ. Nah satu kabel lagi buat nyambung ke laptop atau enggak pakai wifi-nya. Nanti di situ kan saya coba aja dari HP. Lab SMK kata tadinya 1 sampai 8 coba dimasukin. Bentar. Dicabut dulu ya, bentar. Ini ke sini aja biar ini baru tak matiin bentar. Coba lab SMK. Nah, di sini lab SMK no internet ya. Coba advance. Ada internetnya kan? Nah, kalau ini nih ya, CTE ini nih ya punyanya si sekolah. Coba ya admin ya. Kayaknya sih nggak mungkin admin deh. Masukkan sandi. Tahu kan, salah kan atas sandinya. Udah ini yang editnya, yang admin ini nih, admin ini Pak. Udah mulai kan ke lab SMK, ada internetnya kan? Ya ini internetnya tuh dari sini. Ini internetnya masuk ke sini, terus disebarin pakai sinyal ini wifi. Jadi fungsinya itu sini buat nyebarin sinyal wifi doang. Internetnya tuh dari sini. Kalau ini dicabut, nanti nggak ada internet, nggak bisa main. Fungsinya buat itu doang, yang namanya akses wifi. Jadi kalau misalkan pengen bikin lab baru di bagian atas, ini ditaruh di atas, di lantai itu kayak gitu. Nanti ininya disambung buat internetnya dari sini. Buat manjangin, atau misalkan kamu punya kamar ya, kamarnya kan panjang ya, sinyal wifi-nya ada di ruang keluarga. Nah, kamu pengen wifi-nya ada di kamar, ya berarti ditarik kabelnya sampai ke kamar, disambung ke situ, supaya nanti di kamar itu sendirian wifi-nya. Iya, kalau bagus.
Kabelnya itu pakai kabel strap berarti itu nantinya. Tuh connect. Ada internetnya juga ada. Kita misalkan ini kita ping ya, WinAir ping. WinAir CMD. Terus kita ping YouTube. Yang panjang ya dikira-kira. Jadi misalkan lantai 1, lantai 2 berapa? Misalkan kamu punya rumah 2 lantai tuh. Atau misalkan pengen nyambungnya dari rumah ke warung. Nah ini kan connect tuh TTL. Berarti kan ini ada internetnya. Ya itu fungsinya sih buat manjangin sinyal aja. Jadi misalkan kamu pengen punya usaha internet ya, internet rumahan tuh biasanya yang voucheran tuh. Nah itu pakainya itu, pakai masih akses point namanya. Fungsinya buat manjangin sinyal aja. Itu fungsi dari totalingnya. Coba ini ditulis ya, tutorialnya ditulis. Nah judulnya ini setting totaling N300 RT. Ini sebenarnya sih merek ini bebas ya, bisa totaling, bisa TP-Link, bisa tenda. Namanya itu tenda nih, tenda wifi nih. Ini bisa nih pakai tenda ini, bukan tenda camping ya. Nih ini tuh mereknya namanya tenda. Nih merek-merek ditulis aja, merek access point, merek access point. Merek access point. Pertama itu TP-Link. Ini yang sering dipakai TP-Link. Kedua totalink. Terus tenda. TP-Link, totaling, tenda. Terus ada HS Air Pro. HS Air Pro. Kayak si ini deh. Terus ada lagi Mikrotik. Ini yang mahal Mikrotik. Mikrotik. Ada namanya Ubiquiti. Ubi bolet. Ubiquiti. Terus Cisco juga ada, yang mereknya Cisco. Ini yang paling mahal sih Cisco. HS Airpo, tenda, Cisco. Terus ada lagi Mi router. Mi router tuh dari Xiaomi Mi router. Xiaomi. Ini merek-mereknya ya. Ini dari yang paling sering dipakai itu TP-Link, totaling itu lumayan, tenda juga lumayan. HS Air Pro jarang. Ini Mikrotik itu harganya sedang, tapi ya banyak dipakai juga. Ubiquiti mahal, Cisco mahal.
Nah kalau Mi router itu jarang yang make, tapi secara harga juga di bawah standar sih, harganya lumayan lah. Yes. Udah ditulis. Udah selesai. Xiaomi Mi router nih, misalkan saya searching nih ya, Xiaomi Mi router, saya searching, di sini ada tuh, gambarnya ini, tuh, ada antenanya 4, tipenya tuh 4C, ada 4A. Ini Xiaomi Mi router, fungsinya buat nyebarin WiFi. Nah di sini terus ada yang namanya mana sih tadi? Terus ada Cisco juga sama, Cisco access point ya. AP. Ini paling mahal nih Cisco nih harganya. Tuh ini bentukan Cisco. Biasanya ini punyanya Telkom tuh yang ada WiFi ID-nya tuh. Ditaruh di ini kayak lampu ini, ditaruh di tembok di atas. Ini biasanya mahal, ini harganya 4 jutaan ya sih. Ya boy, di atas 1 juta lagi ini nih paling mahal. Ini kuat 5 tahun. Cisco, terus Ubiquiti ya. Ubiquiti. Nah Ubiquiti bentukannya kayak gini. Ini biasanya dipakai buat wifi-nya. Ini apa sih namanya? Wifi bisnet. Biasanya bisnet tuh ya pakainya ini. Jadi kalau kamu langganan bisnet ya di sekolah, kayak di kampusnya saya di STMI IKMI tuh ada internet WiFi bisnet gratis. Di tembok bentukannya kayak gini. Kalau apa sih Cisco biasanya itu punyanya IndiHome Telkom. Biasanya kamu kalau ke Telkom kan WiFi ID tuh. Itu pakainya IndiHome. Apa sih pakainya ini ya sih Cisco mereknya. Kalau Mikrotik ini biasanya sering dipakai di usaha wifi-an, voucher wifi tuh. Ini yang sedang. Ini kalau pengen bikin usaha ini voucher wifi ini kayak gini. Filterbot. Nah kalau bikin usaha ini nih ya, modalnya nih yang gede ini nih, yang warna ini nih saya beli itu 750 second. Kalau aslinya 2 juta. Harga barunya. Kalau yang ini harga barunya 750. Kalau yang ini tuh 1,5 juta harga barunya. Yang ini tuh sekitar 4 juta atau 5 juta sih lupa. Semakin banyak lubang pot ini semakin mahal. Nah kalau yang ini cuma 250 kayaknya sih. Jadi semakin itu semakin mahal. Ini fungsinya buat wifi-an, buat dagang bisa. Jadi kamu langganan wifi Telkom terus dijualin lagi. Nah ini HS Airpo, ini saya beli itu harganya berapa ya lupa saya. Nah ini ada yang 400-an. Ini biasanya buat di luar, outdoor ya, dikasih tuh lihat. HS Airpo access point outdoor. Access point itu ada tipenya ya, tipe indoor. Indoor itu buat di dalam rumah dan outdoor. Di luar rumah, di luar. Jadi misalkan di luar, biasanya sih kena petir aman. Tapi ya jangan sampai sih, nanti nyebar di dalam rumah, di dalam. Udah anti air kalau yang ini, yang outdoor. HS Airpo nih anti air. Jadi anti air, anti hujan, anti petir biasanya sih. Ini sekitar ini nih, pokoknya sih ada yang modemnya ada nih, macam-macam lah ini nih. Harganya tuh tergantung itulah tipenya. HS Airpo nih, yang CPE nih biasanya nih, yang kayak gini tuh harganya 355. Ini sinyalnya biasanya sih lumayan jauh nyampenya, jadi rumah tetangga tuh ikutan kena biasanya. Terus tenda
tenda itu bukan tenda wifi ini ya, tenda rumah. Dicarinya tenda wifi ya, jangan tendanya doang. Nanti tenda buat camping. Nah sekitar harganya ini, tenda tuh juga bagus merek ini, 260 ini nih. Ada yang 264, ada yang 300. Kalau yang mau dibawa ke hutan sih Pak, pakainya apa Pak? Hah? Mereknya. Kalau yang dibawa ke hutan. Ke hutan itu mereknya ini, ada lagi apa sih? Apa sih yang itu tuh? Yang Elon Musk tuh apa sih? Starlink. Ya Starlink. Itu Starlink kalau itu bukan pakai ini ya, apa sih? Satelit itu sih namanya. Itu tuh bisa di hutan, di gunung, di laut bisa. Tapi ya itu langganannya sekitar 4 jutaan. Jadi mau jalan-jalan keliling dunia juga bisa itu. Dapat sinyal walaupun di gurun pasir. Tersesat itu pakai Starlink bisa. Itu teknologi satelit. Satelit Starlink. Starlink Elon Musk. Ini alatnya aja tuh sekitar berapa juta sih, lupa ya, 4 juta tuh alatnya doang. Ini nih. Internet satelit. Jadi ini mau ke Papua boleh, itu di kemana aja. Walaupun kamu tersesat di gunung tuh ya, kena alam gaib tuh tetap dapat sinyalnya. Nih harganya 7.8888. Jadi ini sih internetnya unlimited, ini bebas ini, jadi pengen ngapain aja enak tuh. Ya udah 24 jam nonton. Nah sekitar. Cuman. Jadi bisa dibikin jalan-jalan apa, ditaruh di mobil tuh. Ini nanti apa sih listriknya dari aki. Ini itu. Aki motor atau aki mobil bebas. Dari power bank tuh bisa. Power bank juga bisa, tapi power banknya yang gede. Pak, kalau nggak ada aki kayak gimana? Ada power bank khusus itu. Nanti power banknya tuh bisa buat ngecas, itu bisa pakai apa sih namanya tuh, yang solar panel tuh. Jadi nanti listriknya tuh dari panas matahari. Terus Totalink tadi udah ya. Nah ini TP-Link yang sering dipakai juga, TP-Link nih. TP-Link itu harganya di atas standar, tapi lumayan awet ini, kuat di atas 8 tahun kuat ini. Saya beli 130 ya. Ini dari sejak SMP sampai lulus kuliah masih awet. TP-Link ini, TP-Link TL2N yang saya colok-colok di laptop tuh ini. Dari semenjak SMP mulai beli di Lazada COD itu. Awal-awal muncul e-commerce Lazada tuh saya beliin. Sebelum muncul Tokopedia, Shopee belum ada itu. Awal-awal muncul Lazada. Nah ini beli ini. Ini lumayan, ini yang di tembok-tembok ini nih. Kalau yang selain merek-merek itu ya biasanya tuh merek KW. Kalau KW itu biasanya kuatnya paling 1 bulan, kadang-kadang ada yang sehari langsung mati nanti. Nah ini nih ya merek-merek yang rekomendasi. Selain ini biasanya langsung mati. Jadi kamu beli merek asal-asalan tuh langsung mati biasanya, karena listriknya nggak kuat lah, tegangannya itu rusak lah pokoknya sih. Nah itu tentang TP-Linknya. Sekarang settingnya ya, setting Totalink. Coba ditulis setting Totalink N300 RT. Setting Totalink N300 RT. Udah. Nah pertama itu di ini nih kelihatannya. Nah ini di kabelnya kan dicolok nih.
Kabel Ini RT RW ini. kabel strike kabel apa Pak? Kabel colok. Nah, pertama itu ya siapkan kabel, ditulis siapkan kabel strike. Mana sih catatannya? Setting fungsinya itu ditulis dulu, fungsinya untuk menyebarkan sinyal WiFi, bukan internet ya. Kalau internet itu dari Telkomnya, dari SP. Internet diambil dari ISP, misal IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Internetnya tetap dari situ, tapi sinyal WiFi-nya disebar pakai access point Totalink. Nah, pertama itu siapkan kabel strike. Nah, terus disambung ya, colokkan kabel power dan kabel strike. Kalau kabel power ke ini ya, ke ininya apa sih, ke stop kontak. Kalau kabel strike ke ini, ke laptop atau PC. Nah, terus ada ini ya, ada saklarnya di sini. Saklar ini dihidupkan. Hidupkan saklar. Tombol power atau saklar. Tunggu beberapa saat, biasanya sih tunggu 1 menit sampai indikator menyala. Indikator WiFi ya, indikator WiFi menyala. Nah, terus masuk ke menu setting ini nih, setting network and setting. Masuk ke Windows 10, klik kanan network setting. Terus change adapter. Klik yang kesambung ya. Klik Ethernet yang tersambung. Biasanya nggak ada silangnya. Ethernet yang tersambung. Cek IP. Ini biasanya bisa pakai statik atau DHCP. Dicek dulu IP-nya dapat nggak kalau DHCP. Kalau nggak dapat, baru pakai statik. Misal IP default ya, IP defaultnya itu 192.168.1.1. Nah, terus PW user dulu, username sama dengan admin. Terus PW sama dengan admin. Ini default tuh bawaan public. Nah, masuk ke Google Chrome, diketik ini nih, ketik IP tadi, IP-nya, masukkan kata sandi, user dan PW. Nah, sampai sini udah selesai sih, udah masuk ke user PW, berhasil ya. Terus langkah setting,
langkah setting, langkah settingnya itu klik advanced setup ya, klik advanced setup, advanced setup. Terus di sini pilih mode operation. Pilih ada operation itu pilih ini, biasanya sih pilih breed G with AP. Nah di sini terus di sini next ya, klik next. Terus set, ini ubah kata, bukan ubah ya, atur ini ya, atur kata sandi, keamanan, WPA tuh biasanya sih ini. Terus klik apply. Nunggu reboot kata sandi dan nama wifi nya. 1 menit. Terakhir itu sambungkan kabel LAN strike dari internet tuh di sini maksudnya ISP ya, internet ISP atau Telkom ke routernya port 1 tuh ini, port 1 itu port yang ada tulisannya di sini nih ya, port 1. Di setiap router itu nanti di sini ada tulisan port 1. Ini pakai huruf gede 1. Udah selesai sih 15. Nanti otomatis dapat internet. Ini dia paling nanti muncul di soal. Iya, soal muncul. Pokoknya sih di catatan saya itu nanti muncul semua. Ya, masuk ke langkah-langkah ini nanti ABCD. Berikut ini langkah-langkah yang benar apa gitu nanti. Orang ya tergantung capsek-nya sih kalau mau esai. Tergantung capsek tuh. Tergantung capseknya. Nah itu tentang AP ya, fungsinya sih untuk nyebarin wifi doang sih. Kalau internetnya tetap dari Telkom. Hah? One, port 1. One itu nama dari sananya, singkatannya itu Wide Area Network. Namanya tuh port 1. Wide Area Network. Udah selesai. Belum.
udah pulang kok. Ntar ada satu lagi. Nanggung. Udah bawa ininya, saya nggak jelasin ya bekal-bekal gawe. Nah sekarang ada satu lagi nih. Ini namanya modem. Apa itu? Udah. Dari Pak, lanjut Pak. Nanggung itu masih ada 7 menit lagi dah. Pak, 7 menit dulu Pak. Ya sebentar itu, tinggal ketik selesai. Ini modem, fungsi modem ya, fungsi modem itu pengganti, bukan pengganti ya, alternatif lah, alternatif ISP atau penyedia internet. Jadi cara kerjanya kita beli kartu apa aja lah, kartu XL atau AS nggak ada ya, AS ya, Axis, terus Telkomsel, terus Smartfren, Bayu, Tri, dan lain-lain. Terus ada diisi kuota internet. Biasanya sih beli yang unlimited ya, beli yang unlimited aja, beli yang gede isinya, beli yang besar kuotanya, intinya sih itu. Nah terus dimasukkan ke modem. Nah modem modem itu akan menyebarkan, membuat sinyal wifi, lalu disebarkan. Singkatnya hotspot. Singkatnya itu hotspot. Nah ini modem itu mahal, ini modem yang ini yang disambung ke sini itu ke listrik ya. Ini harga barunya itu 1,5 atau berapa ya modem ini, modem B350S, modem Huawei B3 Ketika di channel HDD 9 B3 berapa sih, lupa ya. Nah ini kan 700 nih, ini nih yang model kayak gini B310S, harganya itu 1 juta. Buat hotspot doang nih harganya 1 juta. Nah ini Orbit nih, yang baru nih, yang ini sekalian sama Telkomnya nih, Orbit nih. Ini harganya 789 modem yang ini. Ini nanti sekalian beli kartunya ini situ, itu kan harganya. Kenapa kita nggak pakai hotspot HP aja? Kenapa ya? Karena HP itu kan dibawa-bawa kemana? Kan cepet panas kalau hotspotan. Kalau ini 24 jam ditinggal aman. Berarti kalau Orbit harus kartu Telkomsel dong? Iya, nggak boleh yang lain. Soalnya ini dari Telkomsel, sponsornya. Ini kan dari Telkomsel tuh sponsornya. Kalau Excel ya nanti kartunya Excel terus. Kalau cari modem tuh cari al operator ya, modem al operator. Nah ini ada 4G, ada 3G. Carinya tuh yang al operator. Modem, beli modem yang al operator, beli modem al operator. Rank harga
Harga sekitar 700 berapa ya? Yang murah itu sekitar 50, murah tuh. Pakainya kabel data. Murah, yang mahalnya 1,5 juta. Nah, ini yang murah nih, yang murah. Ini ada yang 800, ada yang 400. Nah, ini yang 100-an nih. Ini yang murah nih, 100, ada yang 50, tergantung ya. Kalau second tuh biasanya sih 50-an. Nah, ini nih, modem yang ini nih. Ini modem ini sinyalnya pendek. Nah, kalau yang pakai modem yang 1 jutaan itu sinyalnya jauh. Jadi tergantung kebutuhan nih. Yang model kayak Telkomsel ini nih, sinyalnya jauh nih. Jadi kalau misalkan mau dipakai sekeluarga tuh, beli kartu terus modem. Kalau nggak mau langganan Telkomsel, apa sih, langganan IndiHome. Cara settingnya sama kayak ini. Kayak ini cara settingnya. Ini di enter aja dulu ya. Cara setting mirip seperti setting AP. Cara setting mirip AP. Access point. Intinya sih di ini, di atur WiFi, atur nama WiFi, dan atur kata sandi. Udah itu doang sih. Intinya di situ atur WiFi sama atur kata sandi. Terus tinggal masukin kartu dulu, masukin kartu ya. Masukin kartu, udah. Atur WiFi, atur kata sandi, selesai. Oh, ini ya, hidupkan, colokkan ke listrik ya, colokkan ke listrik, ke stop kontak deh. Masukin kartu dulu, terus colokkan ke listrik, stop kontak, terus atur nama WiFi, kata sandinya, udah. Bisa pakai kabel strike, kabel strike atau kabel strike aja ini sih. Ini kartunya nih, di sini. Atau Excel. Modem bisa dibawa pergi nggak? Bisa. Modemnya yang 100 ribuan ya kalau yang mau dibawa pergi. Pakainya itu baterai ini ya. Modem baterai nih, modem baterai. Tahannya tuh biasanya sekitar 3 jam modem baterai. Nah, ini B30S nih, B310 ini kata sandi modem saya ini. Ininya nih, nama modemnya, nama WiFi modemnya. Nah, ini yang ada baterainya, carinya tuh. Yang all operator juga sama. Nih, ini ada baterainya, tapi mereknya merek Huawei ya, nih. Merek Huawei, iya mereknya, ditulis mereknya. Mereknya itu Huawei. Merek itu harus Huawei. Kalau selain itu jangan. Dah itu wis, udah ditulis. Besok baca doa sok, Wi. Bismillah.